Jemaat yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Puji dan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh dahsyat. Hari ini kita melihat kuasa-Nya menghalau segala sentuhan virus maut COVID-19. Sehingga keluarga kita terluputkan dari mara bahaya apapun. Walau kita tidak tahu sampai kapan musibah pandemi COVID-19 berlalu. Namun tetaplah percaya bahwa tiada yang kekal dalam hidup ini, karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Hanya Tuhan dan kuasa-Nya yang maha kekal yang layak menjadi sumber pertolongan kita. Karena itu, sambil menantikan pertolongan Tuhan, kita tetap memelihara sukacita sorgawi dan persiapkan hati membangun mezbah persembahan melalui ibadah keluarga di malam ini secara online. Pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Mark Charles Kapo, STH, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta. Jemaat marilah berdiri dan bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, padamu kami berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu hadir memberkati keluarga kami, yang sujud sembah di hadirat-Mu Maha Kudus, supaya lewat ibadah keluarga yang kami ikuti secara online ini, keluarga kami beroleh kekuatan dalam perlindungan kuasa-Mu yang maha kekal. Kami pun memohon pengurapan roh dan hikmat-Mu bagi hamba-Mu, Pendeta Mark Charles Kapo, STH, yang telah Kau utus memberitakan firman Tuhan. Demikian juga berkati kami sebagai liturgos, supaya pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat dan Dikau semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit demi kemenangan iman kami, doa ini kami panjatkan kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca secara berbalasan. Allah perlindungan orang Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta.
Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik, nama mereka telah kau hapus. untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, Menjadi timbunan puing senantiasa, kota-kota telah kau runtuhkan. lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikianlah pembacaan Mazmur. Kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat 46 bait yang pertama dan bait yang kelima. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia kau serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Mark Charles Kapok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita pada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkan semua suara di dalam hati kami. Bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan layakkanlah kami Bapa di surga untuk bertemu dengan kekudusan firman-Mu. Kami mohon kiranya Bapa di surga, Engkau kuasai diri kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar, dia tidak lalu dengan sia-sia, tapi sungguh boleh kami jadikan pedoman di dalam langkah kehidupan kami, dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu, siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terambil dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran pasal 4, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17, yang demikian bunyinya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya,
siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sesungguhnya saudara-saudara yang menyebabkan orang menolak tugas dan panggilan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, lazimnya saudara-saudara, orang menolak tugas dan tanggung jawab itu, saudara-saudara, oleh karena dia merasa tidak sanggup, dia merasa tidak mampu, dia merasa, saudara-saudara, tugas itu berat. Kenapa, saudara-saudara yang kekasih? Karena dia merasa, saudara-saudara, tugas yang dipercayakan itu tidak sebanding dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Tidak sebanding, saudara-saudara yang kekasih, dengan potensi yang ada pada dirinya. Itu sebabnya, saudara-saudara yang kekasih, seseorang itu menolak. Demikian juga, saudara-saudara, Musa, ketika dia, saudara-saudara, dipanggil menjadi abdi Allah, dipanggil menjadi hambanya, saudara-saudara, oh tentu dia bercermin pada dirinya sendiri. Pertama, saudara-saudara yang kekasih, dia tahu siapa dirinya. Dia katakan tadi, saudara-saudara, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Kata-kata ini, saudara-saudara, mau mengartikan Musa menginginkan Tuhan mencari yang lain. Musa menolaknya karena dia tidak pantas, saudara-saudara. Apa itu kepantasan itu, saudara-saudara yang kekasih? Karena Musa, saudara-saudara, punya catatan yang kelam, punya rekam jejak, saudara-saudara yang kekasih, yang tidak baik di dalamnya. Ketika masih di Mesir, saudara-saudara yang kekasih, Musa pernah membunuh seorang prajurit dari Mesir. Hanya karena dia membela, saudara-saudara yang kekasih, orang sesamanya, sebangsanya, saudara-saudara yang kekasih,
yang diperlakukan dengan kerja paksa yang tidak benar-benar mengenal peri kemanusiaan. Saudara-saudara yang kekasih, pengalamannya yang kelam itu, saudara-saudara, dia menganggap bahwa tidak pantas kalau dia menjadi abdi Allah, kalau dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, saudara-saudara yang kekasih. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dikatakan tadi pada ayat yang ke-10, saudara-saudara, Musa mengatakan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dari dahulu sampai pada waktu pemanggilan itu, saudara-saudara yang kekasih, dia mengatakan bahwa aku tidak pandai berbicara. Dia merasa, saudara-saudara, sebagai abdi Allah, sebagai nabi Tuhan itu, saudara-saudara yang kekasih, tentu itu harus orang yang fasih berbicara, yang lancar berkomunikasi, saudara-saudara. Itu kriteria, saudara-saudara yang kekasih, menjadi pemimpin, menjadi penyambung lidah Tuhan, saudara-saudara. Dia harus pandai berbicara di dalamnya. Apalagi, saudara-saudara yang kekasih, sekarang profesi daripada Musa tidak seperti pada waktu di Mesir, ketika dia menjadi seorang prajurit. Dia sekarang menjadi gembala, saudara-saudara yang kekasih. Dan profesi menjadi gembala, saudara-saudara, tidak pernah berhadapan dengan masyarakat. Dia hanya mengembalakan kambing domba, saudara-saudara yang kekasih. Dia tidak pernah berhadapan dengan orang lain, saudara-saudara, tidak pernah berkomunikasi. Sehingga, saudara-saudara yang kekasih, layak sebenarnya, atau alasan daripada Musa, saudara-saudara yang kekasih, alasan yang wajar. Kalau dia ditunjuk menjadi abdi Allah, menjadi penyambung lidah Tuhan, menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, dia merasa dia tidak sanggup, saudara-saudara yang kekasih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apalagi saudara-saudara, dia harus berbicara kepada Firaun Mesir, saudara-saudara yang kekasih, yang tahu siapa dirinya, saudara-saudara. Bahkan dia termasuk, saudara-saudara yang kekasih, ya, dalam istilah di kepolisian, daftar pencarian orang. Bagi penguasa Mesir, saudara-saudara yang kekasih, Musa ini sebenarnya dicari-cari, saudara. Nah, kalau dia, saudara-saudara, sekarang dia harus berhadapan dengan Firaun Mesir, itu sama saja harus mengantarkan nyawanya untuk dia dihukum, saudara-saudara. Tentu hukumannya adalah hukuman yang berat di dalamnya. Apalagi kalau dia harus mengatakan supaya Firaun Mesir membebaskan bangsa Israel daripada perbudakan. Satu hal yang tidak mungkin baginya, saudara-saudara yang kekasih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kemudian Tuhan katakan kepada Musa? Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan mengutus hamba-hambanya, kalau Tuhan memilih, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan tidak membiarkan begitu saja hamba-hambanya itu untuk menjalankan tugas dan panggilannya, saudara-saudara. Tuhan tahu, saudara-saudara yang kekasih, kekurangan daripada hambanya. Dan ketika Tuhan tahu kekurangan hamba-hambanya, saudara-saudara yang kekasih, pasti dia akan memperlengkapi kekurangan, keterbatasan daripada hamba-hambanya tersebut. Itu sebabnya Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menciptakan dia, yang menciptakan Musa, saudara-saudara. Sudah pasti dia dapat, saudara-saudara yang kekasih, memperbaiki. Sudah pasti dia, saudara-saudara yang kekasih, dapat menutupi kekurangan daripada hamba-hambanya tersebut, untuk dapat menjalankan tugas dan panggilan tersebut, saudara-saudara.
Tidak mungkin saudara-saudara yang kekasih ketika Tuhan mengutus, biarlah pergilah dengan damai sejahtera. Pengutusan Tuhan saudara-saudara selalu Tuhan ikuti dengan perlengkapan selanjutnya. Dia pasti akan membekali saudara-saudara. Dia pasti akan memberikan kelengkapan-kelengkapan dalam panggilan dan pengutusan tersebut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, persoalan bagi Musa, saudara-saudara, dia merasa tidak layak. Sebab yang dia pahami, saudara-saudara yang kekasih, orang-orang yang menjadi hamba Tuhan itu, menjadi abdi Allah penyambung lidah Tuhan itu adalah orang-orang yang bertalenta, saudara-saudara. Orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat, saudara-saudara yang kekasih. Tidak seperti dirinya, saudara-saudara. Apalagi saudara-saudara yang kekasih, umur daripada Musa pada saat Tuhan memilihnya, umurnya 80 tahun. Itu berarti saudara-saudara kalau kita bercermin kepada tata gereja kita, dia sudah masuk dalam pelkat PKLU, saudara-saudara. Fisiknya saudara-saudara yang kekasih tidak menunjang lagi, saudara-saudara, untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin umat yang konon saudara-saudara jumlah umat kurang lebih 2 juta. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang sudah tua, saudara-saudara yang kekasih, pasti banyak kemunduran-kemunduran saudara-saudara yang ada pada dirinya. Itu sebabnya dia merasa, saudara-saudara yang kekasih, lebih baik orang muda, saudara-saudara. Lebih baik saudara-saudara yang kekasih, jangan dirinya, saudara-saudara yang kekasih, yang sudah usianya sudah lanjut, sudah 80 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan, tidak ada saudara-saudara yang kekasih tempatnya, saudara-saudara, penolakan-penolakan menjadi hambanya tersebut. Kekurangan, keterbatasan, ketidaklayakan saudara-saudara yang kekasih, Tuhan bisa, saudara-saudara, Tuhan bisa menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Dan itu artinya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan tidak melihat latar belakang seseorang, Tuhan tidak melihat keterbatasan seseorang. Yang penting saudara-saudara yang kekasih, dia siap saja. Yang penting saudara-saudara yang kekasih, dia mau. Nanti Tuhan sendiri yang menaruh rohnya di dalam mulutnya. Tuhan sendiri yang akan membungkus dirinya, saudara-saudara yang kekasih, supaya orang tersebut layak, saudara-saudara, untuk menjalankan tugas dan panggilan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan saudara-saudara dalam teks bacaan kita tadi, saudara-saudara, Tuhan Allah juga, saudara-saudara yang kekasih, memanggil Harun yang adalah kakak daripada Musa untuk mendampingi dia, saudara-saudara yang kekasih, dalam menjalankan tugasnya. Tuhan tahu, saudara-saudara yang kekasih, Harun pandai berbicara. Nanti Harun akan mendampingi dia, saudara-saudara. Itu artinya saudara, kurang apa lagi ketika Tuhan memilih, Tuhan sudah memperlengkapi dia, memperlengkapi semua kekurangan, kebutuhannya, saudara. Bahkan Tuhan memberikan pendampingan, yaitu Harun, kakaknya, saudara. Karena itu tidak ada alasan sesungguhnya, saudara-saudara, bagi Musa untuk menolak panggilan tersebut, saudara-saudara. Bahkan ketika dia harus berhadapan dengan Firaun Mesir, saudara-saudara, Tuhan Allah juga mempersiapkan dia, saudara-saudara, dengan tongkat. Tongkat tersebut yang dapat berubah menjadi ular, saudara-saudara yang kekasih, sebagai tanda mujizat, saudara-saudara. Mujizat yang dahsyat tersebut, saudara-saudara yang kekasih, yang kita tahu selanjutnya dalam cerita, saudara-saudara, tongkat Musa yang menjadi ular, lalu tongkat tukang-tukang sihir daripada Firaun juga yang menjadi ular, ditelan, saudara, dimakan oleh tongkat Musa yang menjadi ular tersebut. Artinya, saudara-saudara, kedahsyatan akan kuasa Allah itu
akan meyakinkan diri daripada Musa untuk melaksanakan panggilan. Sehingga tidak boleh juga dia takut, rendah diri saudara-saudara ketika berhadapan dengan Firaun Mesir tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bercermin daripada firman Tuhan ini, saudara-saudara yang kekasih, kita seringkali saudara-saudara menganggap bahwa tugas dan panggilan itu, saudara-saudara yang kekasih, layaklah bagi orang-orang yang kuat, orang-orang yang besar, dan orang-orang yang hebat, saudara-saudara. Seakan-akan saudara-saudara orang-orang seperti itulah yang pantas. Tapi saudara-saudara yang kekasih, panggilan Allah atau dalam pelayanan saudara-saudara yang kekasih, Tuhan sama sekali saudara-saudara tidak mempunyai kriteria-kriteria seperti itu. Tuhan tidak melihat saudara-saudara yang kekasih bagaimana latar belakang seseorang tersebut, saudara-saudara yang kekasih. Apakah buruk atau tidak, bukan menjadi masalah, saudara-saudara. Yang justru yang Tuhan inginkan, saudara-saudara yang kekasih, adalah kesediaan sesungguhnya. Kesediaan saudara-saudara yang kekasih daripada Musa tersebut. Bukan soal latar belakang, bukan soal kekurangan dan keterbatasan. Karena itu saudara-saudara, kalau Tuhan memilih saudara-saudara yang kekasih, jangan sekali-sekali kita menolak tugas dan panggilan tersebut. Ketika Tuhan memilih saudara-saudara yang kekasih, jangan melihat saudara-saudara yang kekasih apakah tugas itu berat apa tidak di dalamnya. Jangan melihat saudara-saudara yang kekasih apakah saya layak apa tidak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, seringkali kita terkungkung, terbelenggu, saudara-saudara, karena melihat panggilan yang berat tersebut. Lalu kita melihat siapa diri kita, siapakah hamba, saudara-saudara yang kekasih. Padahal ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan memilih saudara-saudara yang kekasih, pasti Tuhan mengikuti dengan bekal-bekal yang Tuhan sudah persiapkan untuk hambanya tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, dalam melaksanakan tugas dan panggilannya, saudara-saudara, Tuhan, saudara-saudara, tidak melihat apakah saudara akan berhasil apa tidak di dalamnya. Yang paling penting, saudara-saudara yang kekasih, kesediaan daripada hambanya yang Tuhan panggil tersebut. Selebihnya, saudara-saudara yang kekasih, soal keberhasilan itu, saudara-saudara yang kekasih, itu adalah bagian daripada Tuhan Allah sendiri dalamnya. Tuhan tahu, saudara-saudara yang kekasih, sampai sejauh mana kemampuan kita. Karena itu, saudara-saudara, hal-hal yang lebih jauh daripada itu, saudara, bukan urusan kita lagi, tapi urusan daripada Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Dan jangan juga, saudara-saudara yang kekasih, ketika Musa tidak mampu untuk membebaskan bangsa Israel, tidak mampu untuk meyakinkan daripada Firaun supaya ia membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, seolah-olah dia gagal, saudara-saudara. Seolah-olah dia tidak berhasil, saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudara, tugas daripada Musa hanya menyampaikan saja. Dia hanya penyambung lidah. Selebihnya, saudara-saudara yang kekasih, bukan tanggung jawab daripada Musa di dalamnya. Artinya, saudara-saudara, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat di dalamnya, saudara-saudara, itu adalah bagian Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan berhadapan-hadapan dengan seteru atau musuh-musuh, atau tantangan atau rintangan-rintangan yang kita hadapi di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keterbatasan bukan alasan kita untuk menolak tugas dan panggilannya. Tuhan akan memampukan kita, saudara-saudara yang kekasih. Tuhan akan memperlengkapi kita. Janganlah fokus, saudara-saudara yang kekasih,
dengan tugas yang berat dan keterbatasan. Tapi fokuslah saudara, siapa yang memanggil? Yang memanggil ini saudara-saudara yang kekasih, dia yang adalah yang menciptakan dirinya, saudara. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, tidak mungkin dia membiarkan, tidak mungkin dia membuat saudara-saudara yang kekasih, orang yang dipanggilnya saudara-saudara yang kekasih, berhadapan sendiri dengan tantangan dan rintangan tersebut. Pasti saudara-saudara yang kekasih, Tuhan yang mengutus, pastilah Tuhan yang akan memperlengkapinya. Kalau Tuhan yang sudah mengawali saudara-saudara yang kekasih, maka Tuhan yang mengakhiri juga. Sehingga tugas kita saudara-saudara yang kekasih bukanlah tugas yang berat di dalamnya. Yang penting adalah setia, yang penting adalah kejujuran, yang penting saudara-saudara yang kekasih menundukkan diri, yang penting adalah mengandalkan Tuhan. Itulah saudara-saudara yang kekasih yang Tuhan minta sebagai abdinya. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami boleh Tuhan perkenankan kembali untuk kami bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Kami kembali Bapa di surga diingatkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, agar ketika Tuhan percayakan akan tugas dan tanggung jawab, kami tidak terfokus kepada beratnya tanggung jawab tersebut. Kami tidak terfokus kepada keterbatasan kekurangan kami Bapa. Tapi kami harus fokus siapakah yang mengutus kami Bapa. Dan ketika Tuhan mengutus, Tuhan pasti memperlengkapi. Tuhan pasti akan menolong kami. Karena itu Bapa di surga, biarlah Tuhan apa yang menjadi bagian kami, kami kerjakan. Biarlah Tuhan kami dalam menjalankan tugas kami penuh dengan kesetiaan, ketaatan. Kami tulus dan jujur di dalamnya. Selebihnya Bapa di surga, keberhasilan dan kegagalan itu bukanlah bagian kami. Kami hanya menjadi penyambung lidah Tuhan di dalamnya. Karena itu Tuhan kami mohon kiranya, ketika Tuhan pakai kami,
menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang abdi Tuhan, hamba-Mu Bapa di surga. Biarlah Tuhan pakai kami dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga, supaya kami fokus pada kesetiaan, fokus kepada ketaatan dan kejujuran kami, ketulusan kami untuk melaksanakan panggilan tersebut. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini Tuhan, kami sehati bersama-sama berdoa. Berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Tuhan. Kami berdoa Tuhan, upaya-upaya daripada pemerintah kami khususnya, baik di tingkat pusat, tingkat 1 dan tingkat 2 di negeri kami ini, khususnya dalam memerangi pandemi COVID-19. Agar kiranya Tuhan tidak banyak jatuh korban akibat COVID-19 ini. Tuhan tolong Bapa di surga, agar anjuran pemerintah, bahkan ketentuan di dalamnya Bapa di surga untuk stay di rumah, untuk menjaga jarak, untuk menjaga kesehatan. Tuhan tolong Bapa di surga, agar itu ditaati oleh masyarakat. Dan Tuhan berkati Bapa di surga, untuk perjuangan dari para medis di negeri ini Tuhan, bagi mereka-mereka yang terpapar di rumah sakit, dalam keadaan-keadaan kritis, Tuhan tolong Bapa, pakailah para medis untuk dapat memulihkan Bapa di surga. Dan Tuhan berkati juga mereka-mereka yang sudah diisolasi Tuhan, agar mereka benar-benar setia, mereka sabar dan patuh Bapa di surga. Berikan imunitas yang kuat Tuhan. Anak-anak Tuhan khususnya Bapa, karena Kristus yang menang, Kristus yang bangkit, selalu ada pengharapan. Dan kami percaya kuasa kebangkitan itu jauh lebih dahsyat daripada COVID-19 ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa di surga anak-anak Tuhan yang terpapar oleh COVID-19. Bapa dalam Yesus Kristus, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan bagi pandemi COVID-19 ini, bukan hanya di negeri kami, tapi di negara-negara yang lain juga Bapa di surga. Pulihkanlah Tuhan Bapa di surga umat ciptaan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan, oleh orang-orang yang Tuhan memberikan hikmat, biarlah ada antivirus, ada vaksin daripada melawan virus ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Biarlah Tuhan badai ini berlalu oleh karena kuasa kebangkitan, oleh karena kuasa Tuhan yang memberkati umat-Mu Bapa. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan dalam tangan Tuhan gereja Tuhan Bapa. Gereja Tuhan yang mempunyai panggilan persekutuan saat ini akibat COVID-19 tidak dapat menjalankan panggilan persekutuan koinonia, berkumpul bersama-sama memuliakan Tuhan. Tapi kami percaya Bapa di surga ada maksud Tuhan di balik COVID-19 ini. Ketika Tuhan perkenankan COVID-19, supaya rumah tangga kami dipulihkan, supaya hubungan suami istri, orang tua anak dipulihkan di dalam keluarga, menjadi keluarga yang kuat dan tangguh di dalamnya Bapa di surga. Dan melalui wabah ini Tuhan, kami diajarkan bahwa kebersamaan itu Bapa di surga bukan hanya tumbuh daripada pertemuan-pertemuan, tapi ketika kami tidak bertemu, kami bertemu di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya menguatkan kami juga. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah pemberitaan gereja-gereja, walaupun adanya wabah pandemi COVID-19 ini, gereja-gereja berupaya dengan segala teknologi untuk memelihara iman umat Tuhan, dengan memakai teknologi,
sehingga ada ibadah-ibadah online di dalamnya. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati juga umat-Mu Bapa, agar tidak terpapar COVID-19 ini. Jemaat GBB Karis Tuhan lindungi, bungkus dengan darah Tuhan. Dan Tuhan membungkus dengan kuasa Roh Kudus, agar umat-Mu tidak terpapar COVID-19 ini Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Bapa di surga gedung gereja-Mu ini juga. Kami serahkan Tuhan dalam kondisi akibat pandemi COVID-19. Bapa di surga mengganggu ekonomi umat juga. Tuhan tolonglah Bapa di surga. Biarlah Bapa dalam Yesus Kristus, dengan keadaan seperti ini, Tuhan juga tetap mencurahkan berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu tercurah juga Bapa dengan cara Tuhan sendiri. Nyatakanlah Bapa di surga kasih karunia-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bagi anak-anak-Mu Tuhan, bagi jemaat Tuhan GBB Karis di dalamnya. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami Tuhan, khususnya akibat COVID-19 ini Tuhan, telah dipermuliakan Tuhan. Berkati keluarga yang ditinggalkan, agar diberikan kekuatan dan penghiburan di dalamnya. Bahkan anak-anak Tuhan juga. Kami percaya Tuhan Bapa di surga, maut bukan segala-galanya. Kami percaya Bapa dalam Yesus Kristus, kuasa maut telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan. Karena itu maut tidak ada sengatnya lagi. Tetapi kuasa kebangkitanlah yang berkuasa di dalam Yesus Kristus dalam. Biarlah fokus perhatian kami Bapa di surga juga kepada kuasa kebangkitan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang tidak akan berakhir di dalam dunia ini, kecuali kuasa Tuhan. Karena itu Bapa kami percaya wabah pandemi COVID-19 akan berakhir. Di dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan dapat kiranya memulihkan negeri kami juga Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang menderita karena bencana alam, baik karena bencana banjir, gempa bumi, erupsi gunung, dimanapun mereka sedang mengungsi, Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kekasih-kekasih kami tersebut. Bapa di dalam Yesus Kristus kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa. Juga untuk jemaat Tuhan yang berbahagia, sepanjang minggu ini Tuhan berkati sukacita karena pertambahan usia kelahiran dan rumah tangga mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa dalam Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Bapa dalam Yesus Kristus untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Apapun pergumulan jemaat GBB Karis, Tuhan berkat. Mereka-mereka yang sakit, Bapak Benadus Kio. Demikian juga Bapa di surga untuk Bapak Yan Bursapi. Demikian juga untuk Ibu Dewi Tutuarima. Tuhan berkati Bapa di surga. Pulihkan mereka, angkat sakit penyakit mereka. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan kami menyerahkan anak yatim piatu janda duda-duda dalam segala kesulitan hidup mereka. Mari Tuhan Engkau angkat Bapa di surga. Kekasih-kekasih kami itu, ketika mereka berjuang sendiri, Engkau Allah yang Immanuel berjalan bersama mereka, memberikan kecukupan berkat-berkat untuk hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami karena kami mengalaskan doa ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, di tengah beratnya situasi kehidupan yang sedang kita hadapi, hendaklah hati yang bersyukur selalu kita hidupi. Kendati kuasa kejahatan seakan menantang, kita sangat percaya kuasa salib dan kebangkitan Kristus pasti selalu menang. Olehnya, mari kita nyatakan syukur kepada umat sebagai umat yang lebih dari seorang pemenang, dengan mengingat ajaran firman Tuhan dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan keluarga dan mengirimnya ke rekening bank atas nama GPB Karis sebagaimana yang tertera di halaman pertama tata ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan keluarga saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari jemaat kita berdiri untuk membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ini kepada Allah di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena sungguh terbukti kuasa pemeliharaanmu memberkati hidup keluarga kami. Dalam suka dan duka, tangan berkat-Mu terbuka, meraih dan merangkul semangat pengharapan iman dalam perjuangan hidup kami. Olehnya, dari kedalaman hati yang mensyukuri berkat-Mu di tiap tarikan nafas kami, persembahan ini kami berikan kepadamu lewat gereja yang Kau berkati. Ya Tuhan Allah, kami pun bersyukur karena firman-Mu yang telah diberitakan hamba-Mu sangat memberkati semangat iman di hati, sekaligus menjadi petunjuk jalan hidup kami melangkah seturut kehendak-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur kami dari umat yang telah Kau selamatkan ini. Kami pun percaya Engkau berkuasa menambahkan berkat rejeki atas hidup keluarga jemaat-Mu yang selalu mendahulukan kehendak-Mu di tiap doa dan perjuangan hidupnya. Berkati juga tiap orang dalam gereja-Mu yang bertanggung jawab untuk mengelola persembahan yang kami berikan ini, untuk menopang kelangsungan pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Amin. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah yang masih mengharuskan kita untuk stay home dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, kami tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online
akan kami share pada hari Minggu setiap pukul 7.30 WIB dan video ibadah keluarga online akan kami share pada hari Rabu setiap pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas pengertian jemaat. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.